Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhi, ukhti rahimakallah, bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan banyak keberkahan di dalamnya, bulan yang dimana kita diperintahkan untuk memaksimalkan ibadah kita lebih baik lagi daripada ibadah-ibadah kita di bulan selain bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkannya Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Dan kebaikan yang sangat banyak bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Pahala-pahala dilipat gandakan, pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syaitan-syaitan yang senantiasa mengganggu seseorang tatkala dia beribadah untuk dibelenggu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan banyak kebaikan kepada seorang hamba di bulan Ramadan ini. Maka di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amalan kita, memperbanyak bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbekal harta yang kita kumpulkan selama ini, atau dengan berbekal kedudukan dan jabatan kita di sisi manusia. Yang kita kumpulkan bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti adalah amalan-amalan kita. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadisnya, beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat kalian dari rupa-rupa kalian, dari fisik-fisik kalian, dari bentuk-bentuk kalian, tidak pula dari harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang menjadi tolak ukur penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang ada di dalam hati kita. Berupa apa? Berupa ketakwaan, ya. Berupa keikhlasan ketika kita beramal. Wa a'malikum, dan juga yang Allah lihat adalah amalan-amalan kalian. Sudah sejauh mana amalan-amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
Dan sudah sejauh mana kita benar-benar sungguh-sungguh mengamalkan amalan tersebut. Alanya ikhwal akhwat, azanallahu wa iyyakum fid din wa barakallahu fikum. Tentunya kita tidak ingin terlewatkan kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan ini. Dan di antara kebaikan yang sudah seharusnya kita lebih maksimalkan lagi di bulan Ramadan ini adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan supaya menjadi penyejuk bagi hati orang-orang yang bertakwa, yang menambah keimanan mereka, yang menerangi mereka, yang mengeluarkan mereka dari minadz zulumati ilan nur, dari menuju cahaya yang terang benderang di atas kebenaran. Al-Quran juga menjadi penyembuh bagi setiap penyakit-penyakit badan kita maupun penyakit-penyakit hati. Olehnya, Al-Quran ini sesuatu yang sangat mulia. Bahkan ketika kita berpaling dari Al-Quran ini, tidaklah kita temui, tidaklah kita dapatkan, kecuali kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit saja. Kita akan mendapatkan diri kita berada di dalam kehidupan yang tidak baik-baik saja ketika kita berpaling dari Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankah wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku. Dijelaskan para ulama yang dimaksud dengan adalah Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, fa inna lahu ma'isyatun dhankah, maka baginya kehidupan yang sempit. Olehnya ma'asyirul muslimin, seorang yang mengaku dirinya seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin sejati, jiwanya itu akan senantiasa terkait dengan Al-Quran. Ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, jiwanya menjadi tentram, dia menjadi semakin bertambah keimanan di dalam hatinya, ya, karena dia membaca Al-Quran tersebut dengan memahami isi-isinya, dengan memahami kandungannya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Khususnya di bulan Ramadan ini, ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum, yang dimana para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, adalah bulannya Al-Quran. Kalau kita melihat para ulama terdahulu, mereka diantaranya Al-Imam Muhammad bin Idris, atau yang sering kita kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan, ya. Sangat banyak, ya. Kita melihat sebagaimana di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Ya, kita melihat para ulama-ulama yang lain, di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran 2 hari 2 malam di ketika bulan Ramadan. Ya, sebagaimana ini tangan dengan hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 hari. Karena penjelasan dari para ulama bahwasannya larangan tersebut berlaku ketika kita memang merutinkan hal itu di setiap hari-hari kita. Adapun kalau bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, ya, apalagi di bulan Ramadan, yang dimana para ulama mereka mengatakan syahrul Quran, maka kita diperintahkan untuk banyak menghatamkan Al-Quran, dan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwanul akhwat, rahimani wa rahimakumullah, tentunya dalam membaca Al-Quran kita perlu adab, kita perlu akhlak, agar supaya benar-benar Al-Quran itu yang kita baca menambahkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan
mendatangkan berbagai macam kebaikan pada diri kita dan pahalanya akan dilipat gandakan. Maka kita perlu akhlak, perlu adab. Kalau sekiranya kita masuk ke dalam kamar mandi, kita sebelum tidur, bangun tidur, kita makan, kita minum, semuanya dituntun dengan adab, dengan akhlak. Maka bagaimana lagi dengan membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang pertama ketika kita membaca Al-Qur'an, yaitu hendaklah kita perhatikan niat kita. Ikhlaskan niat kita. Dan ini bukan hanya sekedar dalam baca Al-Quran. Dalam setiap amalan kita, kita perlu untuk meluruskan niat-niat kita. Nabi SAW dalam hadisnya, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian kalau kita melihat hadis, bagaimana seorang yang membaca Al-Quran itu, yang seharusnya dari bacaan Al-Quran itu dia dapatkan pahala yang begitu besar, pahala yang begitu banyak. Namun justru dengan bacaan Qur'annya ini menjadikan dia masuk ke dalam surganya, menjadikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dikarenakan apa? Dikarenakan niat yang rusak. Ya, dikarenakan tujuan yang rusak dari membaca Al-Qur'annya. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna awwala ma yuqda alaihi yaumal qiyamah atau ma yuhasabu alaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab, Allah Subhanahu wa taala tentukan perkaranya di hari kiamat. Salah satunya Nabi SAW menyebutkan, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Adalah seseorang yang dia belajar ilmu, dia ajarkan ilmu tersebut dan dia pun membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian dia dihadapkan, ditanyakan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama 'amilta fiha?" Engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Ya. Maka orang tersebut mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'ana." Kata orang tersebut dengan lisannya. Karena terkadang kita bisa membohongi manusia dengan lisan kita. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati kita. Orang tersebut mengatakan, aku belajar ilmu, aku ajarkan ilmu tersebut, aku baca Quran karena Engkau ya Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu li'an yuqala 'alim. Ya, engkau belajar, engkau ajarkan ilmu tersebut agar dikatakan engkau seorang alim, seorang ustaz. Ya, seorang berilmu, seorang ulama. Wa qara'tal Qur'an li'an yuqala qari. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau membaca Al-Qur'an agar supaya engkau dikatakan seorang qari, supaya engkau dikatakan seorang imam, seorang pembaca Al-Qur'an. Niat yang bukan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut diseret wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian adab yang selanjutnya ketika kita membaca Quran, sebelumnya tadi kita ikhlaskan niat kita. Maka adab yang selanjutnya dalam baca Al-Quran adalah disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Ya, disunahkan kita untuk bersiwak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya. Namun jika juga membacanya dalam keadaan berhadas, ini dibolehkan. Ya, berdasarkan dengan kesepakatan para ulama. Namun lebih baiknya, lebih bagusnya kita membaca Al-Quran itu di dalam keadaan yang suci. Kita berwudu, kemudian kita membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita menghadap ke arah kiblat. Kita menghadap ke arah kiblat. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairul majalis mastuqbila bihil qiblah. Kata Nabi SAW, duduk yang paling bagus adalah yang mengarah ke arah kiblat. Apalagi kalau kita duduk membaca Al-Quran, kita mempelajari ilmu. Ya.
yang dimana ini adalah hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung. Maka ya sangat disukai kalau seseorang dia melakukan hal-hal seperti ini, ibadah-ibadah seperti ini, maka dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang selanjutnya adalah menghadirkan hati, ya, menghadirkan hatinya dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Kita hadirkan hati kita dalam baca Al-Quran. Kita benar-benar pahami makna. Jangan terburu-buru di dalam membaca Al-Quran. Kita baca dengan tartil. Di antara adab juga ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dengan tartil. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kita penuhi hukum-hukum tajwidnya, sifat-sifatnya, makharijul hurufnya. Tidak membaca asal-asalan. Ya, apalagi cuman sekedar baca terburu-buru. Ya. Maka kami ingatkan ya kepada semua muslimin dan muslimat yang mereka bersemangat dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, jangan cuma sekedar memenuhi target saja sehingga kita lupa untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil. Ya. Yang paling ahsan, yang paling bagus adalah kita baca dengan tartil dan kita perbanyak, kita penuhi target-target yang sudah kita tetapkan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin itu yang bisa kami bahas dalam kesempatan ini. Ya, begitu banyak adab-adab yang perlu kita perhatikan, apalagi dalam membaca Al-Quran. Namun kita cukupkan dengan adab-adab yang kami sebutkan tadi, yang semoga dengan itu ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita. Karena sebagaimana agama ini semuanya adalah akhlak, adalah adab. Ya. Sebagaimana dikatakan para ulama, Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur, akhlak yang baik, adab yang baik. Maka sebagaimana di dalam amalan-amalan yang lain, di dalam keseharian kita diperintahkan untuk beradab, sudah lebih pantasnya ketika kita membaca Al-Quran, kita penuhi adab-adabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, berikan taufiknya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.